Miss Manet, seandainya engkau bisa membalas cinta lelaki yang kini ada di hadapanmu, lelaki pemabuk yang serampangan, sia-sia dan bejat ini, dia akan bahagia. Tetapi detik itu juga, dia akan sadar bahwa dia hanya akan memberimu derita, duka, dan penyesalan. Dia akan menyakitimu, mempermalukanmu, dan menarikmu terpuruk bersamanya. Aku tahu kau tak mungkin mencintaiku. Aku tidak memohon cintamu, malah aku bersyukur kau tidak mencintaiku. Hello, welcome back to my another YouTube video. This is Yola. Hari ini aku akan membahas satu buku klasik favoritku sepanjang masa yang judulnya A Tale of Two Cities karyanya Charles Dickens. A Tale of Two Cities ini adalah salah satu masterpiece yang pernah dibuat oleh Charles Dickens karena segitu powerfulnya. Aku langsung bacain aja blurbnya ya. Aku akan mengorbankan apa saja untukmu. Inggris abad 17, Lucy Manet tinggal bersama sang ayah, Dr. Manet, mantan korban kekejaman bangsawan Prancis. Kecantikan dan kebaikan hati Lucy merebut hati Charles Darnay, bangsawan pelarian Prancis. Bak gayung bersambut, Lucy pun tertarik pada Charles. Sydney Carton yang membantu pelarian Charles sebenarnya juga mencintai Lucy. Namun Sydney memilih memendam perasaannya karena dia sadar dirinya yang serampangan tak pantas bersanding dengan Lucy. Revolusi Prancis pecah. Charles dipanggil pulang ke negaranya untuk menyelamatkan nyawa seorang teman. Tetapi dia malah dijebloskan ke penjara, bahkan diancam hukuman mati gara-gara dosa masa lalu ayahnya. Demi Lucy, Dr. Manet melakukan segala upaya untuk membebaskan Charles dari pisau gilotin. Namun, apakah pengaruh Dr. Manet saja cukup? Di saat-saat kritis, muncul pertolongan dari seseorang yang tak terduga. Pertolongan berlandaskan cinta. Ya, itu dia tadi blurbnya ya. Seperti judulnya, A Tale of Two Cities, buku ini berlatar di dua negara yang berbeda, yaitu Inggris dan Prancis, tapi lebih banyak di Prancis. Karena pada masa itu pecah yang namanya revolusi Prancis yang disebabkan oleh ketidaksetaraan antara kaum bangsawan dan kaum rakyat jelata. Di buku ini juga digambarkan betapa kejamnya kaum bangsawan pada masa itu kepada kaum rakyat jelata ya, yang benar-benar menurutku itu tidak manusiawi ya. Jadi wajar aja bila revolusi Prancis itu pecah karena mereka sudah tidak tahan gitu. Dan revolusi Prancis sendiri ini tidak direncanakan dalam waktu yang singkat, enggak, tapi dalam jangka waktu yang lama, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun gitu ya. Salah satu tokoh penting yang mencetuskan revolusi Prancis di buku ini adalah Madame Defarge. Madame Defarge ini adalah istri dari pemilik kios minuman atau kedai minuman ya, yang kerjaannya dia itu cuman merajut setiap harinya. Tapi jangan salah, dia itu sebenarnya sedang memperhatikan sekelilingnya ya, atau dengan kata lain itu dia itu adalah mata-mata gitu. Dan dia juga salah satu pencetus kekuatan wanita pada saat revolusi Prancis ini meletus. Jadi pada saat revolusi Prancis terjadi, dia ini yang paling kesetanan ya, paling brutal gitu loh. Dan gak nyangka aja gitu, dibalik sifat diemnya, dibalik dia merajut, terus merajut gitu, dia benar-benar mengumpulkan kekuatan yang begitu besar gitu. Dia bahkan sudah membabi buta dan tidak mengenal belas kasihan lagi gitu. Banyak di revolusi Prancis itu, banyak bangsawan yang diincar dan langsung dibunuh oleh pisau gilotin ya. Pisau gilotin itu adalah tiang ya, sebuah tiang di mana orang itu nantinya akan dipenggal kepalanya. Tiap harinya selalu ada yang digantung dan dipenggal di pisau gilotin itu. Benar-benar sadis sih digambarkannya di sini ya. Dan salah satunya itu yang ditangkap pada masa itu adalah si Charles Darnay ini, suami dari Lucy Manet ya. Yang mana Charles Darnay ini dia itu adalah korban dari
kejahatan ayahnya di masa lalu ya. Jadi karena dan ada hubungannya juga sebenarnya dengan si Madame Defarge ini nantinya. Tapi aku nggak mau sebutin karena takut spoiler ya. Ya seperti itu. Pokoknya buku ini bukan hanya tentang kisah cinta aja, tapi juga tentang kemanusiaan, tentang pengorbanan, tentang ketidaksetaraan, tentang perjuangan, tentang kasih sayang antara anak dan ayah, tentang trauma, dan tentang persahabatan ya. Pokoknya semuanya terangkum dalam A Tale of Two Cities. Salah satu tokoh yang bikin aku jatuh cinta banget di buku ini adalah Sydney Carton. Di sini digambarkan Sydney Carton ini adalah laki-laki yang serampangan, tidak punya masa depan dan juga sering mabuk-mabukan. Tapi di balik itu semua, Sydney Carton ini adalah laki-laki yang amat sangat berjiwa besar dan juga berhati tulus. Ketulusannya tidak hanya ia tunjukkan kepada Lucy, tetapi juga kepada keluarganya ya, bahkan kepada Charles Darnay, suaminya dan juga anak-anaknya. Ada satu kalimat atau paragraf yang membuatku itu sangat renyuh gitu ya, yaitu saat si Sydney mengungkapkan perasaannya kepada Lucy, dan kata-katanya itu benar-benar indah. Aku bacain ya. Miss Manette, seandainya engkau bisa membalas cinta lelaki yang kini ada di hadapanmu, lelaki pemabuk yang serampangan, sia-sia dan bejat ini, dia akan bahagia. Tetapi detik itu juga, dia akan sadar bahwa dia hanya akan memberimu derita, duka, dan penyesalan. Dia akan menyakitimu, mempermalukanmu, dan menarikmu terpuruk bersamanya. Aku tahu kau tak mungkin mencintaiku. Aku tidak memohon cintamu, malah aku bersyukur kau tidak mencintaiku. Segitu dalamnya ya kan? Benar-benar definisi cinta tidak harus memiliki dan juga cinta perlu pengorbanan, yaitu adalah cinta dari Sydney Carton kepada Lucy Manette. Susah pokoknya digambarinnya ya, benar-benar indah. Dan banyak lagi kata-kata indah sebenarnya di dalam buku ini yang menurutku powerful banget gitu. Charles Dickens benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah penulis yang hebat di buku ini. Aku pribadi waktu baca buku ini rasanya nggak pingin cepat-cepat selesai. Aku pingin menikmati lembar demi lembar ya, mengerti maknanya, mengambil pelajaran di dalamnya, dan juga menikmati kata-kata indah yang dituturkan oleh Charles Dickens di buku ini. Karena walaupun buku ini mencekam, tragis ya, karena menggambarkan situasinya pada masa itu ya, dimana setiap harinya ada yang dipenggal kepalanya, hanya karena dia adalah seorang bangsawan gitu, walaupun entah dia bersalah di masa lalu atau tidak gitu. Salah satunya kan si Charles Darnay yang sebenarnya secara pribadi dia itu nggak salah gitu, yang salah kan adalah ayahnya, tetapi dia juga dihukum. Selain itu juga banyak pengetahuan setelah aku baca buku ini, aku jadi mencari tahu gitu, apa sih gilotin itu seperti apa sih, aku jadi googling, terus gimana sih waktu revolusi Prancis dulu itu, apa penyebabnya, apa ininya. Aku jadi searching lagi gitu setelah aku baca buku ini, dan secara tidak langsung bikin pengetahuanku itu bertambah gitu. Itulah salah satu asyiknya baca klasik, karena banyak pelajaran yang diambil, terkadang juga ada pengetahuan yang kita dapat. Makanya aku sekarang itu jadi suka banget baca klasik, karena ya itu dia gitu. Lalu apakah buku ini worth it untuk kalian baca? Jawabannya adalah iya, amat sangat worth it. Paling tidak sekali dalam seumur hidup kalian harus baca buku ini, karena akan banyak yang kalian dapatkan di buku ini. Seperti yang udah aku sebutin tadi ya. Aku punya buku versi Indonesianya dari penerbit Konita ya. Ini udah langka banget. Aku cari-cari yang baru di marketplace udah nggak ketemu, jadi aku beli secondnya. Kalian juga bisa baca versi Inggrisnya, tapi seperti biasanya ya,
Aku pribadi mencari dulu nih, ada nggak sih versi Indonesianya? Kalau ada, kenapa nggak yang Indonesia aja gitu? Kalau nggak ada, baru aku beli versi Inggrisnya. Dan alhamdulillahnya aku masih dapat versi Indonya walaupun second. Kalian boleh coba cari, atau kalian yang sudah punya mungkin gimana pendapat kalian? Apakah kalian juga suka buku ini seperti aku suka buku ini? Tulis komen di bawah sini. Dan aku rasa segitu aja pembahasan singkatku mengenai buku A Tale of Two Cities ini. Semoga kalian terinspirasi dan semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you on the next video. Bye!